Kebenaran itu mutlak atau cuma soal sudut pandang? Apakah ia sesuatu yang kokoh dan universal atau cuma opini yang bisa berubah-ubah tergantung siapa yang ngomong? Nah, percaya atau enggak, perdebatan ini tuh udah berlangsung ribuan tahun. Dan yang aneh, justru makin relevan di zaman kita sekarang. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin masih seger banget di ingatan kita ya, panasnya suasana pemilu. Kutipan ini adalah contoh sempurna dari dunia modern kita. Pertarungannya itu bukan lagi soal fakta di lapangan, tapi soal persepsi. Satu pihak bilang, ini kebenarannya, datanya ada. Pihak lain bales, bukan, ini yang benar. Dan kita semua cuma bisa bingung di tengah-tengah. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau persepsi aja bisa dibentuk jadi realitas, terus posisi kebenaran yang asli ada di mana dong? Untuk menjawab ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke pasar-pasar Athena yang ramai di Yunani kuno. Yuk kita lihat akar masalahnya. Oke, bayangin kita sekarang ada di Athena abad ke-5 sebelum Masehi. Di sini, di tengah demokrasi yang lagi mekar-mekarnya, muncul sekelompok intelektual yang brilian sekaligus kontroversial. Mereka ini adalah kaum sofis. Anggap aja mereka itu spin dokter pertama di dunia. Eits, jangan bayangin kaum sofis sebagai filosof yang kerjaannya cuma duduk merenung di taman ya. Bukan itu. Mereka ini para profesional yang sangat praktis. Dan bayarannya mahal. Kalau di zaman sekarang, mereka ini ibarat pengacara papan atas, konsultan politik, atau pakar survei. Yang mereka jual itu keahlian, yaitu kemampuan buat memenangkan argumen apapun. Nggak peduli argumen itu benar atau salah. Inti dari ajaran mereka adalah sebuah gagasan yang pada masanya itu radikal banget. Namanya relativisme. Sederhananya gini, menurut mereka, nggak ada yang namanya kebaikan atau keadilan yang universal. Semuanya itu cuma aturan main yang dibuat oleh masyarakat. Dan karena setiap masyarakat beda-beda, ya aturannya bisa beda-beda juga. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Soalnya kaum sofis ini nggak berhenti di situ. Mereka melangkah lebih jauh dan menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya. Nah, ini kalimat paling terkenal dari Protagoras, salah satu sofis terkemuka. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Artinya apa sih? Sederhana, gak ada yang namanya kebenaran objektif di luar persepsi kita. Apa yang benar menurut saya, yaitu benar buat saya. Apa yang benar menurut kamu, yaitu benar buat kamu. Biar gampang, kita pakai contoh simpel ini deh. Bayangin kamu masuk ke sebuah ruangan terus ngerasa, wah dingin ya. Tapi teman kamu masuk dan bilang, hangat kok. Pertanyaannya, siapa yang benar? Kalau kata Protagoras, ya dua-duanya benar. Persepsi kamu adalah realitas kamu, persepsi teman kamu adalah realitasnya dia. Nggak ada termometer objektif yang bisa jadi wasitnya. Oke, sekarang kita ketemu Thrasymachus, yang membawa ide ini ke ranah politik dengan pandangan yang, jujur aja, sinis banget. Buat dia, kata-kata seperti keadilan atau hukum itu cuma hiasan. Itu cuma alat yang dipakai penguasa buat menutupi kepentingan mereka sendiri. Sederhananya, hukum itu dibuat oleh yang kuat untuk melayani yang kuat. Titik. Dan disinilah kita lihat betapa fleksibelnya argumen kaum sofis. Thrasymachus bilang keadilan itu buat yang kuat, tapi ada filsuf lain namanya Glaukon. Dia pakai logika yang mirip buat sampai ke kesimpulan sebaliknya. Dia bilang keadilan itu justru dibuat sama kaum lemah buat melindungi diri dari yang kuat. Jadi kelihatan kan, kebenaran soal keadilan jadi tergantung siapa yang lagi ngomong dan apa tujuannya. Tentu aja, ide-ide kayak gini bikin banyak orang Atenea cemas. Ada sebuah cerita komedi dari zaman itu. Seorang ayah nyekolahin anaknya ke sofis biar jago debat. Hasilnya, si anak pulang, mukulin bapaknya, terus dengan santai berargumen. Emang ada hukum yang larang? Nggak ada kan? Kalau perlu, saya bikin aja hukum baru. Cerita ini pas banget menangkap ketakutan zaman itu, bahwa ajaran sofis bisa meruntuhkan semua tatanan moral. Di tengah kekacauan intelektual ini, muncullah sang penantang utama kaum sofis, yaitu Plato. Bagi Plato, ajaran mereka bukan cuma keliru, tapi berbahaya. Benar-benar berbahaya buat masyarakat. Coba deh bayangin metafora ini. Plato itu ngelihat relativisme kaum sofis kayak air yang mendidih di dalam panci, siap tumpah dan bikin kekacauan. Misinya Plato adalah menahan tutup panci itu sekuat tenaga demi mempertahankan gagasan bahwa ada yang namanya tatanan dan kebenaran sejati. Terus gimana cara Plato ngelawan? Dia memperkenalkan konsep namanya telos. Plato percaya kalau ada kebenaran-kebenaran universal yang nyata, seperti kebaikan, keadilan, keindahan. Kebenaran ini ada di luar sana, beneran ada, nggak peduli apapun opini kita. Inilah telos atau tujuan akhir yang seharusnya kita semua kejar bareng-bareng. Nah, sekarang kita tarik lagi perdebatan kuno ini ke zaman kita. Kenapa ini penting? Karena ternyata pertarungan antara kaum sofis dan Plato ini masih terus terjadi di mana-mana setiap hari di sekitar kita.
Coba kita lihat sekeliling. Kampanye politik yang lebih pentingin citra daripada isi, media sosial yang bikin kita terkurung di gelembung opini kita sendiri, bahkan munculnya istilah fakta alternatif. Ini semua adalah gema dari argumen kaum sofis. Di sisi lain, perjuangan untuk hak asasi manusia universal, itu adalah gema dari keyakinan Plato bahwa ada kebenaran moral yang berlaku untuk semua orang. Jadi, pada akhirnya, intinya tuh di sini. Apakah kata-kata itu senjata untuk menang, seperti yang diyakini kaum sofis, ataukah kata-kata itu alat untuk menemukan kebenaran, seperti yang diajarkan Plato? Pilihan di antara keduanya ini benar-benar ngebentuk cara kita berpolitik, berkomunikasi, dan bahkan memahami dunia. Kita tutup dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau Protagoras benar, kalau kebenaran itu sifatnya personal buat tiap orang, gimana caranya kita bisa membangun aturan bersama, hukum bersama, atau bahkan sebuah realitas bersama? Perdebatan kuno ini, pada akhirnya bukan cuma soal filsafat. Ini tentang fondasi paling dasar dari cara kita bisa hidup bersama-sama.